Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah, semangat untuk belajar pagi hari ini ya. Tema kita masih sama, ciri-ciri iblis sudah masuk ke hati manusia. Apalagi ciri-cirinya akan kita bahas nanti setelah tayangan ini nih. Emak-emak marahi pedagang cabe yang kurangi timbangan. Ayo, sampai suka marah-marah. Kita lihat tayangannya, silakan. Ibu memarahi penjual cabai karena timbangan kurang. Diduga pedagang bermain curang, hal itulah yang membuatnya meradang. Dalam penjelasannya, ibu ini sebelumnya sempat beli 1,5 kilogram yang isinya kurang 3 ons. Dan hari ini beli kembali 1,5 kilogram untuk membuktikan yang ternyata isinya kurang lagi 4 ons. Kalau buat orang yang selalu mementingkan ya Bib ya, keuntungan, terlalu mencintai hartanya di dunia, itu memungkinkan nggak iblis itu jadi gampang masuk ke dalam tubuhnya? Gitu ya? Iya. Izin Mas Sony. Silakan Habib. Ustadz Maulana Habib Utsman. Yang namanya cinta kepada dunia, cinta kepada harta itu sangat tidak baik. Apalagi sampai menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya. Contoh tadi kita ngeliat tayangan video luar biasa. Sampai dikurangin timbangannya ataupun ada di perkara lain, ya masalah lain, ada yang diganti barangnya, yang busuk, ya, yang bagus diganti yang busuk. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan mengingatkan kepada kita, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang berbuat curang. Curang dalam artian mengurangi timbangan ataupun mengganti daripada barang yang baik dengan barang yang jelek atau barang yang sudah busuk. Ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang haram, yang artinya kalau kita kerjakan mendapatkan dosa. Yang namanya cinta kepada dunia, kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia merupakan sumber dari segala masalah. Di saat kita punya banyak masalah, coba lihat, cek bagaimana tahta atau kedudukan dunia di dalam hati kita. Jangan-jangan ada cinta banget sama dunia. Jangan mau sampai kita punya hati didudukin sama iblis, dibisikin sama iblis. Ya, sehingga kita punya hati, ya, kita punya jiwa sangat cinta kepada dunia. Yang namanya cinta itu emang sudah sewajarnya seorang manusia punya mahabbah, ya. Akan tetapi jangan sampai cinta tersebut membuat kita punya diri jadi rusak. Bagaimana mereka orang-orang soleh, bukan berarti nggak boleh cinta sama dunia. Oh ya udah, besok kita kerja naik sepeda aja, besok kita naik becak aja, besok nggak usah pakai baju bagus, pakai kaos oblong aja kerja. Bukan berarti begitu. Ini orang dodol kayak begini. Akan tetapi jangan sampai kecintaan tersebut terhadap dunia melekat di dalam kita punya hati. Cukup dunia tersebut ada fi aidina wa arjulina, di tangan sama kaki kita. Sehingga di saat kita kehilangan dunia tersebut, enggak gila, enggak stres. Ayo, berapa banyak tas di rumah kita nganggur, berapa banyak mobil kita di garasi, berapa banyak baju kita, ya, jam tangan kita, barang-barang branded kita yang kalau kehilangan bikin kita jadi kayak orang gila. Ataupun menjadi bangga akannya, bangga-banggaan, sombong-sombongan, pamer-pameran. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dibohongin sama iblis, ya. Mereka orang-orang soleh, mereka jadikan itu semua nggak ada di dalam hati mereka. Walaupun mereka adalah orang-orang yang luar biasa kaya. Syekh Abu Bakar bin Salim, begitu luar biasanya. Beliau tiap hari kerjaannya ngasih makan orang, tahu nggak Mas Sony? 500 sampai 1000 potong roti. Masya Allah. Terima kasih Habib Syaugi untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Ada jamaah yang udah datang jauh-jauh dari Bandung. Sayang kalau nggak nanya ya. Setuju ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Yang mau nanya boleh angkat tangan. Yang semangat mana? Boleh. Halo Ibu Miss Universe. Silakan berdiri Ibu. Sambil angkat tangannya sambil. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dedeh dari Majelis Ta'lim Al-Ihsan Bojongkoneng, Pamengpeuk, Bandung. Mau izin bertanya ke Ustadz Maulana. Iya Ibu. Boleh. Apakah jika berlebihan menyukai seseorang justru tanpa sadar bisa membuat iblis masuk ke hati kita ya Ustadz? Ini Ustadznya. Ya, kalau berlebihan menyukai seseorang gitu, suka sama siapa? Sama suaminya. Sama suaminya. Oh berlebihan. Gimana? Boleh gak nih? Nah, ya Silakan Ustadz. Bu, mohon maaf ya. Mencinta itu hanya sekedarnya. Makanya cinta itu ada 6 tingkatannya. Ada namanya cinta biasa pada benda. Ada namanya cinta simpati pada artis, idola. Hanya sekedar menyukainya, tapi belum tentu bisa memilikinya. Ada namanya cinta empati. Cinta karena kepedulian. Kita cinta kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, yang terkena bencana, itu namanya cinta empati. Tapi ada lagi cinta yang namanya cinta rindu. Sosok cinta rindu itu terletak pada keluarga, suami, anak, rindu. Ingat, rindu itu berat. Ya. Dilan dong. Tapi Iya ada ya. cinta yang hebat, cinta tingkat yang kelima, yakni cinta kepada apa? Kepada Rasulullah dengan cinta yang kemesraan. Cinta kemesraan itu cinta kepada Rasulullah. Bermesraan, ya Nabi salam. Tapi ada cinta di atasnya lagi. Mau tahu? Mau dong. Cinta menghambakan diri. Yakni cinta kepada Allah. Jangan dibalik-balik. Oh. Cinta kepada manusia menghambakan. Itulah disebut cinta buta. Cinta buta itu bisa jadi alat setan untuk menggoda kita. Sehingga apa? Membuat kita dibutakan hati kita. Cinta yang berlebihan menghadirkan cinta buta. Hati-hati. Bisa jadi hari ini engkau mencintainya. Bisa jadi besok lusa engkau membencinya. Cintalah sekedarnya. Karena bisa jadi suatu waktu nanti engkau akan membencinya. Dan bencilah sekedarnya. Bisa jadi suatu waktu nanti engkau mencintainya. Betul? Betul. Maka orang yang cinta yang berlebihan menghadirkan cinta buta. Sehingga dia tidak melihat lagi keburukan yang dicintainya. Semua dibenarkan. Padahal Ya. sudah jelas-jelas bermaksiat. Jadi tidak boleh salah memposisikan cinta. Iya, apalagi kalau cintanya sudah melalaikan. Sehingga ada kewajiban yang dilalaikan. Ibu terima kasih sudah bertanya ya Bu ya. Senyum dong. Masya Allah manisnya. Masya Allah tabarakallah. Siapa ya aku pilih lagi ya. Yang paling ganteng jamaahnya nih pagi hari ini. Pak izin boleh nanya ya Pak ya? Boleh silahkan berdiri Pak. Satu-satunya yang tidak pakai hijab. Iya dong karena laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasanuddin dari Majelis Ta'lim Masjid Al-Ihsan, Bojongkoneng, Bojongmanggu, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Tepuk tangannya dong. Buat jamaah laki-laki satu-satunya nih hari ini. Mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh, silakan. Mohon. Nah, silakan. Apakah orang yang sering tamak dan cari muka kepada orang lain, apakah ini termasuk hatinya dimasukin iblis? Oke. Cuma itu mohon penjelasan dari Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bertanya. Habib izin dijawab Habib. Masya Allah. Soni, Ustadz Maulana, Habib Sogi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang tamak, orang yang serakah. Pekerjaannya, cari hartanya. Ta'isa abdu dinar wa abdu dirham. Celakalah mereka. Hambanya dirham, hambanya dinar. Hambanya cari yang
sesuatu urusannya tentang dunia yang dimana dia terlena dengan dunia tersebut menjadi sebuah kehancuran. Sehingga manusia tersebut dalam kebinasaan. Apalagi kita punya teman kita kerjanya cari muka aja sama bosnya. Ya kan? Ngejilat aja kerjaannya. Terus bahkan menghina, menjelek-jelekannya. Sampai akhirnya dia dapat kedudukan yang lebih tinggi. Apakah kerjaan yang menjadi kerjaan yang halal? Gajinya gaji yang halal? Tidak. Gajinya gaji yang haram. Diambil dengan cara yang haram. Merebut kerjaan orang lain dengan cara yang haram. Sehingga tidak ada keberkahan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, orang tersebut berarti diganggu sama syaitan. Karena syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Untuk mengganggu manusia. Menikmati kehidupan dunia. Menikmati kehidupan yang ada di mana? Yang ada di dalam setiap pekerjaannya, setiap usahanya, atau apapun. Akhirnya apa? Akhirnya dia berbuat curang, dia berbuat yang tidak baik, menjadi sebuah kehancuran. Syaitan membuat dia serakah. Syaitan memancing dia, memanasin dia, membuat dia menghasut orang lain. Akhirnya berbuat apa? Berbuat hal yang tidak baik. Ini semua adalah ujian manusia. Oleh karena itu, dekatkan diri kepada Allah. Ketika datang syaitan untuk mengganggu, istighfar, astaghfirullahalazim. Ini syaitan. Ini bentuk syaitan menggodaku. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Aku minta ampunan kepadamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk yang masuk ke dalam hati pikiranku, membisikiku. Untuk apa? Untuk hasud, syirik, dengki, tamak, serakah, ini itu dan lain sebagainya. Ya Allah, selamatkanlah aku. Lindungilah aku ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka ambil wudhu, salat 2 rakaat. Minta diselamatin sama Allah. Dari lisannya, dari perbuatannya, perkataannya. Sehingga apa? Malu kepada Allah, takut kepada Allah, bertaubat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Ini bentuk hamba yang beriman. Agar apa? Agar diselamatkan oleh Allah. Kalau nggak diselamatkan, celaka berarti dia. Kalau dia mengikuti arahan setan, buat begini, iya emang harus begitu. Udah kalau nggak lagi, wah, kalau nggak begini nggak akan dapat kerjaan ini. Mesti begini, mesti berbuat seperti ini. Kalau nggak nanti bos nggak akan suka, nanti kita akan ditendang. Udah, akhirnya dia menjilat, akhirnya dia baik-baikin, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Akhirnya terjerumuslah dia dalam sebuah tipu daya syaitan. Rezeki yang didapat berarti tidak ada keberkahan di dalamnya. Akhirnya tamak. Dapat 1 pengen 2, 2 pengen 3, 3 pengen 4 seterusnya. Nggak ada habisnya. Ini adalah tipu daya syaitan yang nyata yang menghancurin kita. Jangan kemana-mana ya jamaah ya, ada informasi penting nih katanya dari Ustadz Maulana. Apa informasi pentingnya? Apa informasi yang menarik Iya, katanya kita, ada tadi. Gini aja. Apa? Supaya kita tidak digoda iblis, simpanlah harta itu di tangan, jangan di hati. Taruh di tangan aja. Terus? Kalau di hati itu tempatnya untuk Allah. Wah, Masya Allah. Maka kalau ada harta yang, ayo, lebih baik bersedekah. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin, CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui 2 cara, yakni doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR. Kris. Ya, krisnya. Krisnya di scan di sini ya. Ya. CT Arsa Foundation itu ya. Silakan. Bisa sedekah di situ ya Ustadz ya? Boleh bersedekah. Jadi dimudahkan. Kalau gitu langsung aja. Habis sedekah tetap di Islam itu indah. Jamaah Alhamdulillah.